Okay, what's up guys? Welcome to this video, this channel. Ya, sebenarnya sih gue mungkin baru pertama kali ya buat video-video kayak gini nih. Tapi sebelumnya ada video-video yang nggak jelas di YouTube gue. Cuman yang sekarang ini kayak gue pengen mencoba hal baru. Ya, sesuai di belakang gue, background gue ini ada stadion sepak bola. Di sini gue juga udah kedatangan teman gue, Muhammad Zaki, teman kampus gue. Nah, gue di sini bakal ngomongin tentang apa, Jack? Euro, Jack. Euro 2020 Ya. yang udah masuk ke fase knockout. Ya, udah babak 16 besar. Sebenarnya gue pengen ngelakuin ini dari kemarin tuh 16 besar, cuman udah ketinggalan sama Italia sama Denmark yang udah lolos. Jadi karena ada sesuatu yang kemarin nggak bisa ini, jadi gue bolehnya dari sekarang. Ntar malam juga ada pertandingan. Kita langsung share screen aja, Jack. Nah, ini dia. Kita mulai, kita prediksi tentang sambil ngobrol-ngobrol. Gimana, Jack? Tentang sebenarnya gue pengen buat ini kalau misalnya dari grup kayaknya agak susah ya. Jadi lebih cocok 16 besar, ya nggak sih? Kalau di grup masih terlalu rumit, Iya, mendingan langsung aja ke 16 besar. Kalau misalnya di grup juga, rasanya gimana gitu? Kayak lagi juga kalau di grup masih banyak yang negara-negara underdog gitu. Ya, kalau lu sendiri, Jack, lu dukung di Euro ini siapa? Gue pede Italia sih. Italia ya? Iya. Italia. Kalau dari kedalaman skuad, terus dilihat dari beberapa pertandingan kemarin. Ya, Italia juga belum pernah kalah. Italia belum pernah kalah dalam ya, baru kebobolan sekali di Euro ini ya. Oh iya, benar. Biasanya sih Italia itu idola bapak-bapak. Tapi betul. Ya, Tiga bapak-bapak. Kalau gue pribadi sih, gue antara Prancis sama Spanyol. Kalau dari karena Prancis dari segi pemain dan Prancis ya. Latar belakangnya kan mereka udah kemarin menangin World Cup dan sekarang waktu juga dia sempat sampai final Euro yang tahun 2016 ya, yang tahun Portugal. Iya, 16. Itu kalah 1-0 yang di finalnya itu ketemu Portugal. Ronaldo keluar, Eder golin, itu sakit sih buat Prancis, tapi itu semua terbayarkan waktu mereka menang di Euro. Juara World Cup. Ya, hopefully sih Prancis tahun ini bisa menangin Euro 2021 dengan pemain-pemainnya, dengan ya Loris dan lain-lain, teman-teman. Tapi ada yang sangka-sangka, Lord Karim Benzema di sini sudah kembali bergabung. Nah, langsung aja kita mulai. Kalau misalnya lu dukung Italia udah lolos. Yang match malam ini tuh kita lihat. Malam ini matchnya apa nih? Sini nggak ada jadwalnya ya, predictions. Sekarang itu yang udah main itu kan Italia Austria. Coba iya, kayaknya ntar malam tuh Portugal Belgia deh, ntar malam. Iya, emang ntar malam. Itu benar Portugal Belgia. Langsung aja dari atas kita prediksi nih, Jack. Kalau dari Belgia kita lihat dulu ya pemain-pemainnya. Belgia. Belgia ini nggak bisa diremehin sih. Kalau dari segi pemain kacau juga ini. Di kiper ada Courtois, kiper utama Mignolet, Matsels. Di defender ada Alderweireld, Vermaelen. Wah,
Ini salah Ya satu pemain-pemain pemain cakep lah. pernah main di Barca juga nih. Cedric Boyata, Jan Vertonghen, De Bruyne, Wes Axel Benitez. Witsel. Sayang banget sih kemarin sempat cedera De Bruyne, tapi walaupun sempat cedera kemarin waktu dia main langsung nyetak gol. Kacau juga. Tapi kalau dilihat dari kedalaman squad, gue lebih pede Belgia sih lawan Portugal. Ya, kemarin juga pas gue ngelihat Portugal, walaupun mereka bisa seri lawan Prancis, tapi Portugal sayang banget bisa kalah dari Jerman. Walaupun ada Cristiano Ronaldo, tapi faktor usia nggak bisa ngebohongin ya, Mas. Nggak bisa bohong lah. Kita juga ngelihat Bruno Fernandes nggak sebagus waktu di United. Menurut gua. Menurut lu gimana? Iya sih, lagi underperform dia, sama kayak Ruben Dias. Ya, betul. Ruben Dias itu beda banget waktu di City sama di Portugal. ngelakuin hal yang sama-sama dilewatin sama kayak Havertz. Sama dilewatin kayak iya bener. Oh Felix cedera ya dari kemarin ya, pantesan nggak ngeliat dia main. Itu iya ya. Masih 0 menit dia main. Andre Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota pemain Liverpool. Ruben Neves, Bernardo nih kacau nih. Belgia, Portugal. Prediksi gue Belgia sih. Belgia, sama, gue juga Belgia. Tapi nggak bisa diremehin juga Portugal, kan dia juara bertahan. Tapi untuk prediksi, ya namanya juga prediksi ya, kita Belgia dulu. Jadi mohon maaf Portugal, perjalanan kamu hanya sampai babak 16 besar. Oke, lanjut ke Prancis Swiss. Ini sih gampang sebenarnya ya. Cuman kita juga nggak bisa ngeremehin Swiss. Kalau dilihat dari squad mah kualitasnya jauh banget ya. Jauh. Prediksi walaupun Swiss punya Granit Xhaka dan Shaqiri. Ya pemain bintangnya bisa dihitung jari gitu, nggak kayak Prancis yang beda sama Prancis. Hampir penuh pemain bintang. Itu kita bisa kenal. Jadi ya untuk Prancis dan Swiss langsung aja Prancis. Kroasia dan Spanyol. Susah ditebak nih. Sebenarnya gue juga selain ngedukung Prancis karena gue ini pendukung Barca, ya tulus lah. Banyak pemain Barca yang ada di Spanyol, tapi walaupun gue fans Barca, gue juga agak kurang sih kalau misalnya nggak ada pemain Madrid Spanyol, apalagi tombaknya Spanyol sekarang itu kurang banget menurut gue. Morata ya. Penalti nggak masuk, astaga. Ini sih susah ya. Di Kroasia coba juga ada Modric. Squad Spanyol, coba lihat squad Spanyol. Kita lihat squad Spanyol ya. Tapi bisa aja sih Spanyol jadi tim kuda hitam di ajang kompetisi ini. Nah, kita kan nggak tahu ya. Kita lihat sini ada De Gea, Robert Sanchez, Unai Simon, tapi di sini Luis Enrique lebih suka masang Unai Simon. Nggak tahu itu kebetulan yang bagus atau enggak, tapi sejauh ini fine-fine aja. Azpilicueta, kapten yang udah menangin Champions League kemarin. Squadnya bagus juga ya. Bagus, cuman Azpilicueta, Pau Torres, bagian penyerangnya yang kurang Spanyol ini. Ya, iya sih, bener. Mungkin ada Traoré bisa dijadiin forward buat sementara karena dilihat-lihat forwardnya kurang menarik gitu. Yang gue lihat kemarin waktu Alvaro Morata itu diganti, pas siapa namanya yang masuk kemarin, Ferran Torres langsung golin. Itu mentalnya langsung kena pasti Alvaro Morata, yakin gue. Ferran Torres posisi? Ferran Torres tuh gelandang ya? juga. Dia bisa nyerang. Dia attacking midfielder ya? Ya.
Masih muda, 21. Masih muda. Beda 2 tahun sama kita. 3 tahun. Maksud gue. Dari Manchester City, Mikel Oyarzabal, Pedri, ini pemain termuda yang ada di skuad Spanyol, seumuran sama kita. Coach Luis Enrique, mantan pemain dan mantan pelatih Barca yang bawa Barca sampai treble. Ya, jadi karena gue, menurut lu gimana, Jack? Kalau gue sih, karena gue hopefully ada harapan sama Spanyol, gue jadi milih Spanyol. Gimana lu? Kroasia Spanyol. Kroasia nggak bisa diremehin sih. Secara kan dia finalis World Cup 2018 tuh. Ya, tapi umur Modric, Kalau dilihat dari squad sih prediksi gue Spanyol yang lolos ya. Ya, mungkin ini Kroasia dan Spanyol bakal jadi salah satu match yang paling seru karena semuanya punya kekurangan dan kelebihan. Tapi gue lebih milih Spanyol. Selamat tinggal Kroasia dan semoga Spanyol masih bisa. Di sini ada Swedia, Ukraina. Gue nggak terlalu tahu sih segi pemainnya Swedia. Yang gue tahu Ibrahimovic doang. Swedia. Terus ada Lindelof, Isak. Kita lihat ya. Ada Lindelof, Swedia. Robin Olsen, Carl Johan, nama-namanya asing. Victor Lindelof, dia masih di United bukan sih? Lindelof masih di United. Oke. Coba lihat penyerang. Nama-namanya asing sih buat gue. Isak, yang gue tahu Isak doang sama Kulusevski. Gue juga lupa sekarang Kulusevski main di mana. Asing-asing semua ya. Ya, tapi Isak gue pernah dengar dia tuh salah satu penyerang yang berapa gol ya? 3 match. Gol belum ada. Umurnya sih masih muda, 21 sama kayak Ferran Torres tadi. Oh, dia dari Liga Spanyol, makanya gue nggak asing sama dia, dari Real Sociedad. Pemain-pemain yang main di Euro sekarang muda-muda ya. Ya, apalagi Spanyol, Inggris, Jerman. Ibra nggak ikut ya, gara-gara cedera mungkin. Ibra udah bukan masanya sih. Oh, tapi dia jadi juara grup loh. Oh iya, juara grup ya. Wah, nggak bisa dilihat dari juga kalau gini Swedia. Wah, nggak bisa diremehin nih. Prediksi gue sih Swedia sih yang lolos nih. Coba kita lihat Ukraina dulu. Mana Ukraina? Ukraina tuh yang kemarin Patrick Schick bukan sih, atau bukan Patrick Schick ya? Oh bukan. Ukraina. Wah, namanya bener-bener nggak ada yang gue tahu Ukraina. Ukraina tuh yang gue tahu cuman pernah ngadain World Cup atau Euro dulu gitu ya. Piala Dunia atau Euro dari Ukraina. Shevchenko. Ukraina juga bukan salah satu ini pemenang grup atau juara kedua. Dia cuman salah satu tim terbaik. 2 kali kalah, 3 kali menang. Ya, gue megang Swedia. Lah, lo juga pasti Swedia kan? Oke, Swedia untuk pertandingan ini. Wah, ini udah mulai susah ini kalau begini. Suara lu ke-mute, Oh iya. Menarik nih. Ini big match, kacau. Inggris, Jerman. Banyak sih orang Prediksi lo gimana? Inggris. Lihat dulu ininya. Coba lihat squad nih. Supportnya sih ya Inggris yang gue lihat kemarin sih lumayan.
Banyak pemain top. Ada Harry Kane, Kiper Sancho, Pickford, ada Aaron Ramsdale. Grealish, Gue nggak tahu nih kipernya dari mana nih. Aaron Ramsdale, James Johnston, Kyle Walker. Kyle Ini Walker, Luke udahnya Shaw, Manchester City, Luke Shaw, Johnson. Ini Maguire, nama-namanya sih nama-nama yang dikenal semua sih. pemain Liga Inggris yang top ya. Jadon Sancho, Ada Rashford, Bukayo Saka. ada Phil Foden tuh yang lagi gemilang banget. Ya, mana Phil Foden? Mana Man Phil Foden? City. Itu kanan Oh iya, di atasnya Sterling. pemain berusia 21. Kini gue dia masih 20 atau 19. Rata-rata 21 kayaknya pemain Euro sekarang ya. Nah iya kan tadi gue bilang pemain Euro rata-rata pemain muda yang ikut. Tapi yang gue bingung katanya sih pelatihnya ini Gareth Southgate tuh banyak banget ngebawa right back Kyle Walker. Dia Trippier. nggak bawa ini ya, Alexander Arnold. Iya dia nggak bawa Alexander Arnold. Padahal kalau dilihat-lihat kualitasnya lebih bagus Arnold. Sebenarnya sih sama bagus ya. Cuman kalau misalnya di sebagian tenaga, menurut gue sih stamina Kyle Walker lebih bagus. Malah kemarin pas match day kedua ke satu itu Southgate masang Trippier di kiri. Padahal di bawah Luke Shaw. Kita lihat match-nya Inggris. Wah, bagus sih. 4 kali menang, 1 kali seri. Wajar karena bukannya ngeremehin, tapi grupnya nggak terlalu serem seperti grup F. Grupnya Jerman, Prancis, Portugal, dan Hungaria. Dia menang juga loh lawan Kroasia, walaupun cuma menang 1-0. Malah yang lawan juru kunci seri dia. Iya, susah sih ini kalau kayak gini. Kita lihat Jerman, wah Jerman sih jangan ditanya. Kuatnya gokil sih kalau Jerman mah. Neuer, Gue Hummels. nonton Jerman lawan Portugal kemarin tuh, wah itu benar-benar semangat. Tapi permainannya juga kelas sih Jerman. Iya, apalagi tuh Jerman tuh punya banyak pemain-pemain berpengalaman. Jerman tuh salah Kemarin gue liat satu pemain yang nomor masih 20. pakai pemain-pemain lamanya dulu loh. Coba lihat Terus pemain nomor 20 penyerang. mana? Nomor 20? Kemarin siapa namanya? Ini di Robin Gosens. Robin Gosens. Kalau nggak Dia salah left back kalau nggak salah deh. Oh, bukan penyerang ya. Tapi kok Iya dia dari kemarin nyerang terus deh. Dari Atalanta. Umur 26. Kemarin waktu lawan Portugal ngacak-ngacak loh dia. Iya sih, kemarin gue liat. Wah, tackle golnya 1 loh. Salah jadi back main ini dia. Ada Tackles Timo 6. Werner. Clearance complete 4. Ball recovered. Wah, kacau. Ini bagus juga. Dari Atalanta. Permainannya. Atalanta itu setahu gue klub kuda hitam di Champions League zaman Munchen juara atau yang kemarin ini ya? Gue lupa Ini deh. tahun kemarin. Ya Atalanta. Joachim Löw. Kelas itu. Ini masa terakhirnya nih. Kota Jerman. Belum diganti Hansi Flick. Wah, tapi kalau dari segi match kurang sih. Tapi dilihat Jerman lawan Latvia, skornya boleh juga tuh. 7-1. Ya, Latvia bro. Latvia, iya gue nggak tahu bukan dari mana Latvia itu. jauh Ini ya friendly match dari juga. kualitas. Jerman lawan Denmark, friendly match 1-1. Lawan Prancis 1-0 kalah. Itu pun juga gara-gara gol bunuh dirinya Hummels. Oh iya. 4-2 lawan Portugal. Lawan Hungaria malah Ronaldo nggak berkutik di sini. Lawan Hungaria 2-2. Waduh, susah sih kalau gini. Kalau dilihat dari riwayat pertandingannya sih, gue megang Inggris kalau sih. Inggris sih kayaknya ya. Tapi gue kurang yakin sih.
sama Inggris. Soalnya kalau gue lihat kemarin kualitas permainannya Jerman, wah kualitas pemenang banget dah. Cakep mainnya. Jadi lu making Inggris atau Jerman? Kalau gue pribadi sih gue dukung Jerman. Ya, kita coba lah. Ini namanya juga prediksi, nggak ada yang tahu kan. Jadi kita iseng-iseng aja. Jerman, Swedia. Di sini ada, oh ya, di sini udah ada Wales sama Denmark kemarin yang dimenangin oleh Denmark 4-0. Wales nggak bisa ngapa-ngapain. Lord Braithwaite dari Barcelona gue nyetak 1 gol terakhir. Wales nggak ngapa-ngapain, Bell nggak bisa. Padahal ada Gareth Bale ya di Wales ya. Gareth Bale, Daniel James, Aaron Ya Ramsey. sih. Cuman Ya, ya, namanya match juga is tim ya. match. Gak bisa ngandelin beberapa pemain Netherlands, Czech bintang. Republic, ini sih nggak sesuatu amat ya. Cuman kita lihat dulu squadnya Netherlands. Gue agak-agak lupa. Yang gue tahu di Netherlands tuh ada Belanda Depay, tuh ada Memphis Depay sama. bagus-bagus, ada Depay, ada Wijnaldum. Jangan panggil aku Depay, aku tidak suka. Oh, Memphis. Ya, dia tidak suka dipanggil Depay karena Depay itu nama ayahnya yang sudah meninggalkan dia dari ceritanya. Pemain baru Barcelona, Memphis Depay. Kiper Oh, ada Delight, Daley Blind. Sayangnya nggak ada Van Dijk ya. Iya. Ada Virgil. Ake itu dari Manchester City nggak sih? Ake iya, Nathan Ake dari Manchester City. Oh, ini George Batman, Patrick Anholt, Daley Blind. Blind tuh dari Inter MU nggak? dia. Sekarang di Ajax. Iya, sekarang di Ajax. Denzel Dumfries kemarin juga dia ini nyetak gol kalau nggak salah. Penyerang Belanda. Di 2 gol. Dia back tapi 2 gol. Kita lihat penyerangnya sih, Luke De Jong lagi cedera ternyata loh. Yang bintangnya cuma Memphis Depay ya. Ya, tapi Luke De Jong juga ini salah satu penyerang dari Sevilla, tapi dia lagi cedera. De Jong dari Barca, Van de Beek juga lagi cedera. Van de Beek lagi cedera dari kemarin nggak main dia. Waduh, Martin Deron. Nggak terlalu banyak yang gue kenal, cuman sejauh ini gue liat match-nya sih bagus. Frank de Boer. Dia juara grup kan? Ya, juara grup di atas Austria, Ukraina. Tuh, 3 kali menang, sapu bersih. Betul. Cuman 1 kali seri. Kalau dilihat dari efektivitas golnya juga subur ya. Subur. Dia cuman kejebolan pas lawan Ukraina. Iya. Tembok. Nice. Pertahanan ini gampang sih. Nggak perlu nggak sih nanti Ceko juga kalau nggak salah tuh yang kemarin gol jarak jauh nggak sih yang Isak si Patrick Schick. Coba lihat squad Ceko. Kalau misalnya tahu, ntar. Ceko. Wah bener, Patrick Schick. Ini yang gol dari tengah lapangan itu loh. Kalau lu belum lihat. Pemain topnya. Sebentar. Bisa dihitung jari. Thomas Soucek. Udah, menurutku yang bagus. Oke. Balik lagi, ini tadi. Ya ini spotnya dari Ceko. Republik Ceko. Kurang banyak sih yang gue kenal. Cuman yang Patrick Schick ini loh, lihat statistiknya. Mungkin aja Ceko tuh bisa jadi 3 gol, 3 pertandingan dari Bayer Leverkusen. Usianya 25. Ya, masih bisalah dibilang muda. Jadi pemain yang menonjol ya. Ya.
Oh, dia berarti kaki kiri orangnya. Cuman berdasarkan tim nggak bisa sih kalau misalnya cuma satu orang doang. Ya, walaupun Ceko Oh, dia cuman peringkat 3 terbaik ya. ya susah. Lawannya Belanda. Jadi walaupun Prediksi gue Belanda sih. pencapaiannya Ceko tuh bagus, lawannya tuh Belanda susah. Jadi kita pegang Belanda ya. Oke, ini sudah 8 besar, makin sulit. Belgia Itali. Sebagai pendukung Itali gimana nih, Bos? Gue belum ngeliat squad Itali, coba. Lihat ya squad Itali. Squadnya nggak terlalu ini sih, masih banyak pemain-pemain yang lama yang setahu gua. Italy. Ada Chiesa, ada Immobile. Biasa dari Juventus. Sirigu tuh sekarang di mana ya? Gue lupa loh. Sirigu, Oh, di Torino. Torino. Oh, Dia balik tuh ke kalau nggak salah Itali. dari PSG kan ya. Iya, terakhir di PSG. Gianluigi Donnarumma Meret tuh dari Marcel nggak sih? Napoli. Salah tuh. Giovanni De Lorenzo, pemain muda nih kayaknya. Tapi nggak tahu juga. Jorginho. 27? Napoli, gue nggak tahu loh namanya loh. Nggak terlalu tahu gue pemain kali. Cialini cedera. Kemarin dia nggak main ya? Gue nggak tahu, gue nggak terlalu ngikutin. Leonardo Spinazzola, wah ini banyak pemain-pemain yang udah berumur ya Itali. Ada Jorginho, ada Locatelli. Jorginho sih bagus sih. Bawa Chelsea, salah satu pemain Chelsea yang bawa sampai juara. Rafael Toloi dari Atalanta. Chiesa, Juventus, Manuel Locatelli dari Sassuolo. Sassuolo itu belum kali ya? Kayak gimana? Gue lupa. Gue nggak tahu. Suara lu nggak ada, Jik? Iya, tadi ada bokap ngajak ngobrol. Ryan Lorenzo Cristante. Insigne, ada Immobile. Global dari Lazio. Dari Napoli. Ya, kalau dari Sebenarnya squad sih susah sih kalau misalnya diprediksi. susah Ini bener. pemain walaupun pemain Italia banyak masih mengandalkan pemain-pemain yang lama yang udah berumur, cuma nggak ada yang tahu. Soalnya dari riwayat match belum pernah kalah. Sapu bersih dan baru kebobolan 1 gol. Ya, Kalau gue lihat-lihat dari statistik, terus dari match-match sebelumnya sih, prediksi gue Italia yang lolos. apalagi dia juara grup. Tapi yang Secara dilawan mental ini juga, masalahnya Belgia. iya. Secara mental juga, menurut gue lebih baik Italia. Susah sih. Kalau misalnya disuruh bisa ngelolosin dua-duanya, gue pengen ngelolosin dua-duanya. 8 Karena besar dua-duanya tuh termasuk top ya. 8 besar tuh udah kayak ini Belgia Italia tuh harusnya tuh antara pertandingan semifinal atau enggak quarter final. Cuman kalau dari segi squad Belgia masih banyak pemain-pemain muda. Contohnya Lukaku. Lukaku belum enggak Lukaku masih bisa muda, dibilang muda juga sih. 26-27 Lukaku. Lukaku 26 apa 27 tuh? Coba kita lihat squadnya Belgia itu masih. Lukaku masih muda. Normal Lukaku 28. Oh, 28 nih. Ya, Ya, belum masih termasuk golden age lah. tapi backnya sih gue nggak terlalu ini sama Kevin De Bruyne sih yang gue merasa De Bruyne tuh yang paling playmakernya bisa dibilang
Witsel, Hazard Hazard yang udah ada ini nggak sih? Kayak semacam kemarin dia belum main ya? Baru 133. Udah tuh udah main dia. Udah starter 3 kali. Tapi nggak ada kontribusi gol ya. Susah ini. Susah. Coba Ya, menurut lo siapa kita yang kesini bakalan dulu deh. lolos? Ke Prancis Coba sama menurut lo Spanyol. siapa yang bakalan lolos tuh? Italia, Belgia. Aduh. Mana ya? Feeling gue sih Belgia mungkin ya. Belgia. Karena Lanjut, banyak masuk Belgia. banyak yang dukung Belgia. Mohon maaf untuk bapak-bapak dan terus sama lu yang mendukung Italia. Golongan tua. Wah ini susah. Nah ini nih. Ini dua-duanya gue ngedukung dua ini. Kenapa harus ketemu? Kenapa harus ketemu? Dua-duanya saya dukung ini. Pemain Barca banyak di sini. Dua-duanya. Di Prancis ada Griezmann, ada Dembele walaupun sedang cedera. Ada Clement Lenglet yang belum pernah dimainkan. Tapi Ya. kualitas squadnya sih Prancis jauh lah. Iya sih. Dibanding Spanyol. Tapi nggak ada yang tahu kalau misalnya Spanyol tiba-tiba jadi kuda hitam. Bisa jadi. Dia kemarin langsung ngelibas ini sih, Slovakia 4-0. 5-0. Walaupun Slovakia. Tapi ya kalau dari squad mungkin Prancis. Mungkin ini bakal jadi salah satu match yang seru juga sih. Seru ya. Kayaknya hampir semua match yang ada di sini tuh seru semua. Udah di 16 besar ini. 8 besar. 8 besar. Tapi gue sebagai ya Prancis lah. Tombaknya Prancis tajam-tajam. Ya Benzema, Mbappe, nah, Griezmann, susah. Walaupun Spanyol bagus di midfielder, tapi untuk back nggak ada Ramos kayaknya yang kurang. Nggak ada yang mimpin di sektor belakang ya? Ya. Swedia Jerman. Nggak ada yang tahu kalau Swedia bisa jadi tim kuda hitam juga. Nggak ada yang tahu ya. Kalau dari squad kita pilih Jerman. Netherlands, Denmark. Tanpa kehadirannya Eriksen sebenarnya ngaruh banget itu Eriksen. Denmark lawan Skotlandia kalau nggak salah yang Eriksen sampai sakit itu ya. Gue lupa match lawan. Pokoknya di pertama apa kedua itu tuh. Dia kalah. Denmark. Iya, kalah 1-0. Mental ya. Itu pertama kali. Tapi setelah itu Denmark kita lihat ya. Denmark tuh menang terus tahu gue setelah match itu. Mana sih? Denmark. Kalau dia 2 kali kalah. Lawan Belgia. Maklum Belgia. Tapi sisanya dia menang semua loh. Golnya juga 2 menang, 2 kalah. Jadi runner up. Pemain ada Eriksen, tapi dia lagi sakit. Ada yang semalam ngegolin 2. Ada Martin Braithwaite. Digolin 1 kemarin. Yang 2 kali tuh itu Dolberg, Kasper Dolberg. Nggak bisa dianggap remeh juga sih. Cuman tapi nggak adanya Eriksen tuh bener-bener ngerusak mental Denmark sih. Iya, tapi pada pertandingan itu. Tapi mohon maaf Denmark, walaupun usahamu sangat dihargai, tapi sesuai squad di sini Netherlands, Belanda lebih unggul ya. Lebih unggul. Ini juga prediksi nggak ada yang tahu ya. Semifinal. Wah, ini mantap. Negara-negara langsung negara-negara yang top ya.
kalau dilihat dari bendera ini kayaknya yang satu tuh yang ke atas, yang itu kayak ke samping, ya enggak sih? Oh iya. Aduh, kocak-kocak. Ini Belgia Prancis. Belgia Prancis tuh kayaknya gue pernah pernah lihat juga salah satu video di YouTube yang ngeliat tuh Belgia Prancis tuh harusnya tuh emang harusnya dia di final. Cuman kenapa jadi ada Harusnya ya. harusnya Belgia Prancis. Eh, Cuman ketemunya di semifinal. gimana Jack? Gue sebagai Prediksi gue. pendukung Prancis sih gue mendukung Prancis. Kalau gue sih karena kemarin dilihat-lihat Prancis permainannya kurang menonjol, terus efektivitas golnya sedikit, gue kurang yakin sama Prancis. Gue pilih Belgia sih, menurut gue prediksi gue ya. Oke. Tapi kan mental juara juga nggak bisa bohong sih. Iya sih. Ya susah sih prediksi buat yang ini mah. Tapi gue tetap yakin kayaknya sih Belgia yang lolos. Oke, gue di sini rendah hati, rendah diri. Walaupun gue berdukung Prancis, coba kita lihat. Ini juga prediksi, nggak ada yang tahu kan. Iya, namanya Belgia. juga prediksi. Jerman Netherlands. Jerman Netherlands. Kalau dilihat dari kedalaman squad, gue pilih Jerman. Terus juga dari secara permainan yang gue tonton kemarin, Jerman permainannya kelas banget waktu lawan Portugal. Kalau Belanda sih, ya nggak ada yang tahu juga. Namanya juga Not bad sih, prediksi. tapi kalau misalnya ini tetap Jerman kalau menurut gue. Ya, Iya, sama-sama kalau dilihat Jerman. dari squad ya. Final. Nah, Ini benderanya final. sama nih. Benderanya sama, cuma balik-balik. Belgia sih menurut gue. Mentalnya Belgia, Belgia lumayan. Belgia tuh udah pernah jelas. kalah nggak sih? Belgia kemarin kalau nggak salah, dia keluar sebagai juara. Juara grup setahu gue Belgia. Oh, menang semua dia. Nah, sapu bersih dia. Karena ada Cuma di grup Denmark doang. yang, iya karena ada di grup yang ini ya, yang isinya bukan negara-negara top. Ya, tapi ya, gue tetap Belgia. Gimana lo Belgia atau Jerman? Final, Belgia sih. Dilihat dari Belgia ya. ujung tombak, Lukaku juga serem banget. Ya Ya tapi kan ini predictional prediksi set. ya. Kalau misalnya ada perebutan juara ketiga, Prancis sama Netherlands, gue udah pegang Prancis. Perebutan juara ketiga, Gue Prancis gue sih. pilih Prancis. Gue pilih Prancis. Jelas. Lo lihat deh, ini bendera semifinal dua-duanya Iya. sama-sama tinggal dibalik. Tapi kalau misalnya emang beneran semifinalnya kayak gini, gue gue yakin juara satunya ada di tiga besar itu tadi. Salah satu itu. Belgia, Jerman, Prancis. Prediksi, namanya juga prediksi. Tapi nggak ada yang tahu, ini cuma prediksi. Nah, Anda tidak usah berkecil ini kita hati, cuma mengobrol. jangan dibawa emosi. Jangan dibawa Ini emosi. hanya prediksi. Ini hanya prediksi. Waduh, apa nih? Gue baru main ginian juga. Ringsen. Apa nih? Ya. Ada 2 dari 15 yang betul. Gue juga main apa namanya? Apa sih itu kemarin? Malam ini Belanda lawan Ceko, Belgia Portugal. Kita lihat. Tadi kita prediksi Belgia dan Belanda yang bakal menang. Kita lihat besok. Gak ada yang tahu ya. Oke. Makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Udah kita nggak tahu berapa menit ini kita ininya. Makasih banyak. Ini gue Aryan Arendra dan Muhammad Zaki pamit undur diri. Mungkin Salam gue olahraga bakal gak sih? bikin lagi. Nggak tahu itu tentang bola atau gimana, tapi kayaknya masih tentang bola sih. Mungkin aja gue setelah 16 besar ini, gue bikin lagi babak 8 besar. Jadi kita prediksi terus sampai menang tuh prediksi. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.